Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita untuk ibadah fokus pagi hari ini. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita memperingati Jumat Agung. Kita mau merayakan keselamatan yang Tuhan kasih sama kita, dan kita beribadah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Tuhan, Engkau baik bagi kami. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan, kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Yang sangat baik bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Katakan kanan
Sorakan haleluya. Sorakan kemenangan haleluya. Oleh darah anak domba kami ditebus dengan darah yang mahal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oleh darah anak domba nyatakan. Oleh darah anak, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Marilah berikan tangannya bagi saudara, katakan oleh darah anak, oleh kesaksian kita orang yang percaya. Amin Tuhan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Mari nyatakan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian di bawah kaki kami iblis kami kalahkan. Dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Sekali lagi katakan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh kesaksian kita orang percaya, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, amin. Oleh saya mau umat sendiri nyatakan dengan iman, oleh darah anak domba, oleh di bawah kaki iblis kami kalahkan Tuhan, dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Amin. Imani Bapak Ibu Saudara, oleh darah anak domba kita disucikan, kita dikuduskan, kita diselamatkan. Haleluya Tuhan. Oleh kesaksian kami dan semua orang jadi percaya pada Tuhan, iblis telah dikalahkan, dihancurkan oleh darah anak. Yuk nyatakan oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya kayu salibmu Tuhan. Kau tebus, Kau selamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kau jadikan kami milik kepunyaanmu Tuhan. Terima kasih, dan kami mau merayakan keselamatan yang Tuhan kasih buat kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan jalankan korban persembahan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, persiapkanlah persembahan saudara kepada Tuhan dan berilah yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa, di hari anugerah terbesar-Mu yang Engkau beri kepada kami ini
umat-Mu datang menghadap menghampiri tahta-Mu yang kudus. Engkau telah berikan apa yang dunia tidak dapat berikan kepada kami. Karya terbesar keselamatan. Engkau sendiri yang menebus kami turun ke dalam kerajaan maut, mengambil kunci kerajaan maut itu dan ada di tangan-Mu. Itu sebabnya Engkau berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Dan Engkau memberikan kunci kerajaan surga kepada setiap kami, ya Bapa. Karena setiap kami memanggil nama-Mu, Engkau memberi keselamatan bagi kami. Engkau yang berfirman, setiap orang yang memanggil nama-Ku akan Engkau beri keselamatan. Kami ini umat-Mu yang Kau tebus dengan darah-Mu, dan Engkau bayar hutang kami dengan lunas di kayu salib. Siapakah yang dapat memberikan itu jika bukan Engkau, Tuhan? Bapa, ajar kami merenungkan semua kasih anugerah terbesar itu bagi setiap kami. Agar kami, ya Bapa, beroleh hati yang bijaksana untuk menghitung hari-hari kami yang semakin hari semakin habis. Namun kasih-Mu menantikan kami, ya Bapa. Namun kemurahan-Mu, kesabaran-Mu menantikan kami boleh datang di hadapan-Mu, menghadap-Mu dengan ketulusan hati dan kerendahan hati kami. Bapa, hari ini kami umat-Mu menghampiri tahta-Mu yang kudus. Engkau yang berfirman, jangan ada orang yang datang menghadap hadirat-Ku dengan tangan kosong. Bapa, bukan karena Engkau Allah yang kekurangan yang membutuhkan segalanya, tetapi inilah bukti jalan-Mu untuk memberkati umat-Mu jika kami datang dengan penyembahan kami, dengan apa yang ada pada kami yang telah kami terima daripada-Mu, dengan ketulusan dan hati yang murni untuk datang menyembah-Mu, memohon segala pengampunan-Mu atas segala kesalahan, ketidaktaatan, pembangkangan dari setiap hati dan pikiran kami. Persembahan kami boleh bawa di hadapan-Mu, ya Tuhan. Jadikanlah persembahan ini sebagai dupa yang harum untuk memperlebar kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Untuk boleh kami lakukan, memperlebar kerajaan Allah di tengah-tengah sidang-Mu, Gereja GBIS 56 ini. Ini umat-Mu memberi dengan hati yang rela dengan tulus, di dalam pengertian yang benar, memberi dengan hati, memberi dengan sukacita, memberi dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa, umat-Mu memberi dengan hati, dengan segala kerendahan, karena semua yang kami miliki berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan hormat. Haleluya. Amin. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang
akan menyaksikan kesaksian pujian dari WBI. Mari waktu dan tempat dipersilakan.
Sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Mari kita mau siapkan hati kita untuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Untuk kita siapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan makan dan minum anggur, roti yang baru. Mari Bapak Ibu Saudara, sungguh-sungguh kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus.
yang gak layak Engkau layakkan Tuhan. Yesus Engkau Tuhan. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Saya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau Tuhanku. Panggil namanya Yesus Engkau. Serukan nama Yesus. Yesus Engkau Tuhan bumi. Tuhan, mari sembah Yesus, sembah Dia. Naikkan pujian yang terbaik pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Buat karya yang besar dalam hidup kami. Engkau tebus kami. Engkau selamatkan kami. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu kami diselamatkan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Terima kasih betapa dalamnya kasih-Mu buat kami Tuhan. Kami yang harusnya binasa, kami yang harusnya menuju maut, Engkau selamatkan kami Tuhan. Engkau bawa kami pada terang yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh kasih karunia itu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari terus sembah Yesus. Bebaskan rohmu menyembah Tuhan. Sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Bersyukur buat kebaikan. Sembah Dia. Sembah Dia. Terus sembah Dia. Di kayu salib-Mu Tuhan, Kau tebus dosa kami. Di kayu salib-Mu Tuhan, Kau sembuhkan kami. Di kayu salib-Mu Tuhan, Kau selamatkan kami. Kami yang harusnya menanggung itu Tuhan, Kau gantikan kami dengan darah-Mu yang mahal.
supaya kami nggak binasa Tuhan. Engkau menginginkan kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Arahkan hati, mata kita tertuju pada Tuhan Yesus. Sebab hanya Dialah keselamatan itu. Haleluya, Yesus, terima kasih yang kau alami Bapak Ibu Saudara. Ingat kebaikan Tuhan, ingat kasih Tuhan. Bukankah kita ada hari ini karena Tuhan? Bukankah belenggu dosa kutuk telah dibebaskan dari kita, sehingga hidup kita beroleh kemenangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Mari kita sembah Dia Bapak Saudara. Sembah Dia lebih dalam lagi. Sembah Dia lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anak domba kami sembah Tuhan, sembah Yesus. Glory Yesus. kebaikan Tuhan. Ingat kasih-Nya yang begitu baik dalam hidup kita, pengorbanannya bagi kita, sehingga kita nggak binasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang Tuhan. Kau hadir Tuhan. Kau hadir dan Kau nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Dan biar kemenangan terjadi pada kami. Mari umat Tuhan angkat tangan-Mu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Apapun yang kita alami hari-hari ini, yakin dan percaya, katakan yakin. Kami memutuskan untuk terus percaya kepada Tuhan Yesus, untuk menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan Yesus. Sebab oleh kuasa darah-Mu kami telah bebas. Kami telah bebas Tuhan. Kami Tuhan kasih kemenangan. Tuhan kami kasih Tuhan. Dia kami percaya Tuhan. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Menyatakan di hadapan Tuhan, ku yakin Kau hadir. Tambahnya saya percaya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata. Amin Tuhan. Pemulihan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sangat percaya akan kuasa pemulihan oleh darah Yesus. Kami rindu Tuhan bekerja sampai pada akhirnya. Kami rindu diberkati Tuhan dengan firman Tuhan, dengan doa-doa, dengan perjamuan kudus hari ini. Biarlah memulihkan setiap hati kami. Kami bersyukur dan kami siap untuk mendengarkannya. Sekali yang jahat dari udara kami hancurkan di dalam nama Yesus, supaya setiap kami boleh dibebaskan pikiran, hati kami, perasaan kami, jiwa kami Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat merayakan Jumat Agung, saudara sekalian. 3 hari lagi baru kita merayakan Paskah, ya. Nah, setelah Paskah kita akan merayakan Pentakosta, ya, turunnya Roh Kudus, dan membuat kita siap selalu. Amin. Puji Tuhan. Siap untuk belajar lagi? Puji Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita kebanyakan hitam-hitam bukan sedang berkabung, tetapi kita mensyukuri dan menghayati pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Siapa yang merasa bersyukur hari ini, angkat tanganmu. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kita akan bicara mengenai rela berkorban seperti Kristus. Kerelaan kita harus sampai kepada seperti Yesus Kristus. Saudara sekalian, kita akan baca nanti di dalam Markus 10 ayat 45. Kita akan baca dengan serentak 1, 2, 3. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Nah, prinsip selanjutnya adalah, saudara sekalian, kita belajar tidak di, tetapi me. Setuju?
tidak cuma diberkati tetapi memberkati, tidak cuma dilayani tetapi melayani. Injil Markus menekankan dua karya utama Kristus yang menunjukkan kerelaannya dalam berkorban. Yesus mengajar bahwa hidup harus bermanfaat atau berguna bagi orang lain dan tidak dipusatkan pada diri sendiri. Ini adalah perjuangan kita saudara sekalian, supaya kita mau belajar untuk memikirkan orang lain. Amin. Memikirkan, bagi yang suami memikirkan istri, bagi yang istri memikirkan suami, bagi orang tua mulai memikirkan anak-anak, dan anak-anak mulai memikirkan orang tuanya. Amin anak-anak. Ya, yang berkata bukan anak-anak. Ya, jadi kita berpikir saudara sekalian, hidup kita harus bermanfaat bagi orang lain. Sia-sia kita hidup hanya untuk diri sendiri, kita mati sendiri, makan sendiri, minum sendiri, seneng sendiri, dan ketika kita mati, semoga dikuburin sendiri, saudara. Ya, saudara sekalian, tidak mungkin lah ya. Apa yang menunjukkan bahwa Yesus rela berkorban, kita akan belajar sama-sama. Yang pertama, di dalam Matius 1 ayat 8 itu adalah hidup untuk melayani. Kita melihat saudara sekalian, Matius pasal 1 sampai 8 itu berbicara mengenai silsilah Yesus sampai pencobaan di padang gurun. Kemudian Yesus memanggil para murid. Kemudian Yesus mengajar mengenai memberi. Yesus mengajar mengenai berdoa. Yesus mengajar bagaimana berpuasa. Yesus mengajar bagaimana mengumpulkan harta. Yesus juga mengajar mengenai hal kekhawatiran. Yesus juga mengajarkan mengenai hal menghakimi. Yesus mengajarkan tentang pengajaran sesat. Yesus mengajarkan dasar iman dan bagaimana caranya mengikut Yesus, serta Yesus mengadakan mujizat dan menyembuhkan banyak orang sakit. Jadi pelayanan Yesus lebih kepada hidup untuk melayani orang lain. Pelayanan dilandasi panggilan. Markus 1 ayat 11 nanti kita akan baca. Yesus memulai pelayanannya dengan landasan identitas surgawi yang jelas. Suara dari surga menyatakan bahwa ia adalah anak Bapa yang terkasih dan mendapat perkenanan Bapa. Ayat 11 dalam Markus 1 kita akan baca 1, 2, 3. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Pelayanan sejati harus dimulai dengan panggilan yang jelas, sehingga dikerjakan dengan kesungguhan dan kerelaan berkorban. Kita ulang, pelayanan sejati harus dimulai dengan panggilan yang jelas, sehingga dengan itu akan dikerjakan dengan kesungguhan dan kerelaan untuk berkorban. Amin saudara. Kita renungkan sama-sama, ketika orang memiliki panggilan yang jelas dari Tuhan untuk melayani Tuhan, melayani sesama, tentunya akan dilakukan dengan kesungguhan hati. Kesungguhan hati mungkin kebanyakan kita sudah melakukan itu saudara. Tetapi untuk rela berkorban, itu yang harus kita sampai ke situ saudara. Berkorban iya, tetapi sampai hati yang rela, itu kita mesti belajar dari pengorbanan pertama, kedua, ketiga, sampai seterusnya, sampai kita tidak pikir-pikir lagi apa yang kita sampaikan kepada orang lain. Saya tahu saudara sekalian bahwa saudara sekalian banyak berkorban untuk orang tua, untuk saudara, keluarga besar saudara. Dan kalau itu memang sebuah panggilan hati saudara, saudara seakan-akan tidak memikirkan itu saudara. Bahkan ada orang yang mengatakan, ini aku pinjemin uang ya,
Tetapi pada akhirnya saudara bilang, ya sudahlah, nggak usah dipikirkan bagaimana mengembalikannya. Karena waktu saya memberikan ini adalah media untuk saya diberkati oleh Tuhan. Jadi memberi dalam pekerjaan Tuhan, kolektor, persembahan, persepuluhan atau apapun itu adalah media untuk kita diberkati oleh Tuhan. Makanya namanya menabur, saudara. Setuju? Jadi saudara jangan berpikir bahwa kita memberikan apa-apa itu dapat apakah. Karena Tuhan yang melihat. Dan saya melihat jemaat Tuhan luar biasa di tempat ini. Anak-anak profesi sudah melakukan pengorbanan dengan menghias ini, saudara sekalian. Dan juga ada teman-teman yang sudah memberikan support dalam hal konsumsi. Dan juga ibu-ibu sudah menyaksikan kesaksian pujian pada hari ini. Dan itu adalah hal-hal yang kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan. Jadi Jumat Agung itu kita menghayati kasih Tuhan, sehingga terekspresi dalam hidup kita bagaimana kita mengasihi Tuhan kembali dan mengasihi orang lain sebagai tindakan hukum yang utama dan terutama, saudara. Amin. Saudara masih mengasihi sesama lain? Samping kanan kiri saudara, muka belakang masih dikasihi? Amin. Puji Tuhan. Apa yang di depan masih saudara kasihi? Amin. Makanya Pak saya datang ke sini. Puji Tuhan, terima kasih untuk kasih saudara. Ya. Jadi saudara sekalian, panggilan yang jelas itu membuat kita sungguh dan juga rela berkorban. Jadi rela dulu, saudara, baru kita menjadi berkat. Pelayanan kepada mereka yang membutuhkan. Pelayanan Yesus ditujukan kepada mereka yang tersisih, membutuhkan bantuan dari pihak lain. Nanti saudara baca di dalam Markus 1 ayat 29 sampai 34 tentang Yesus melayani yang sakit. Beberapa kita sakit, dan kadang-kadang kita harus mengunjungi si sakit pada saat kita sedang sakit, saudara. Ya, tetapi itulah yang harus kita lakukan, saudara. Kemudian melayani yang kerasukan setan, saudara. Dan setan hari ini mungkin tidak seperti setan-setan badukun yang terekspresi dengan baik. Setan sudah berbicara mengenai pikiran kita, ide-ide kita, saudara. Dan apakah ide-ide kita perlu kita tengking? Ya, kita melihat kemarin kita belajar tentang murid yang dikasih Tuhan. Janganlah Tuhan kau menderita. Dan Tuhan katakan bahwa engkau sedang dirasuki iblis. Dan makanya enyahlah iblis daripadamu. Dan mungkin ide-ide kita, saudara, yang terlalu liar dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian membangkitkan orang mati. Kita tetap percaya, saudara, yang sakit, saya percaya bahwa Tuhan itu sanggup menyembuhkan. Amin. Bahkan orang mati pun dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Apalagi sakit penyakit. Kalau Tuhan mau sembuhkan, tentu kita bisa sembuh, saudara. Tetapi ada yang kedua. Tuhan izinkan sakit penyakit untuk ada di dalam tubuh kita, supaya kita apa? Tetap bergantung sama Tuhan. Waktu kita sehat, saudara, kita mau jalan kemana-mana seakan-akan doa itu nggak dibutuhkan. Tetapi kalau bapak ibu sudah umur, sudah mulai tulang-tulang dan kemudian terasa nyeri di mana-mana, saudara mau ke Sawangan aja nih, doanya mungkin lama. Tuhan Yesus, aku mau ke Sawangan Tuhan, supaya dengkulku ini supaya sehat kuat Tuhan. Jauhkan daripada yang sakit-sakit Tuhan, dalam nama Yesus. Nah, buat anak-anak muda, saya pikir tidak berdoa seperti itu. Starter motor langsung berangkat saja. Jadi saudara bisa berpikir ya, kalau everything is okay itu kadang-kadang pengandalan kepada Tuhan memang masih minim. Ya, saya umpamakan begini.
Kalau orang mengendarai mobil yang bagus, yang baik, yang baru, tidak masalah, starter jalan sampai ke Bandung, oke. Tetapi kalau mobil tua, wah saudara, saya pernah ngalamin itu ya. Waktu saya punya mobil Corona, dan sama ibu-ibu waktu itu ke Lembang ya, Bu Cindy, Bu Marta, inget banget. Setiap parkir saya buka kap mobil, kemudian saya lihat ada yang rembes enggak, ada yang air radiatornya kurang atau enggak. Wah saudara. Dan waktu itu saya pikir ya, yang tahu saya sama Mami Cindy aja. Jadi yang pot-potan berdua aja, ibu-ibu masih tenang-tenang saja. Kami itu saudara berpikir saudara. Nah dengan begitu kami selalu berdoa. Starter berdoa, ada yang bunyi berdoa. Nah suatu saat ada orang temen yang agak jahil gitu loh saudara. Waktu agak ngerem, dia kan di belakang, tuk gitu, ditendang tucuknya, tuk gitu. Ya pikir ini suara apa? Ternyata teman kita itu terbiasa dengan mobil tua. Jadi kalau ada suara itu udah dicari aja saudara, mana gitu saudara. Dan kita paham bahwa sesuatu keadaan yang tidak baik itu membuat kita bergantung penuh kepada Tuhan. Ya. Kemudian Yesus juga memberi makan 5.000 orang. Dalam Markus 6 ayat 30 sampai 43, nanti di rumah Bapak Ibu Saudara membaca ya ayat-ayat ini. Pelayanan disertai dengan kuasa. Kerelaan Yesus melayani juga diteguhkan dengan kuasa yang dimilikinya dalam pelayanan. Yesus berkuasa atas penyakit. Amin. Yesus berkuasa atas setan. Yesus berkuasa atas kematian. Dan Yesus berkuasa atas alam semesta ini. Kita percaya bahwa alam sudah menunjukkan kuasa Tuhan. Dan kemudian tanda-tanda alam sedang membuktikan bahwa hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Kita harus siap. Kita harus banyak doa, saudara. Saya mendengar kesaksian dari orang-orang yang berkepercayaan lain kemudian ikut Tuhan, dibaptiskan, yang cukup panjang ceritanya, saudara. Dan kemudian setelah ditanya sama hostnya, kenapa sampai memutuskan itu, ini gak mudah. Dan saya melihat bahwa ketika saya menghadapi masalah dalam keluarga, saya Muslim, dan kemudian saya melihat bahwa orang-orang yang memperhatikan itu adalah teman-teman yang dari Kristen. Dan ada yang keluarga dia, yang punya keluarga besar, seorang Kristen, itu yang menanyakan terus menerus. Dan kemudian yang seiman dengan saya itu kemana mereka. Jadi saya katakan saudara sekalian bahwa banyak orang mulai memahami bahwa ajaran Kristus itu benar dengan cara melihat buah-buah kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kemudian memutuskan untuk dia dibaptis dan kemudian bertobat. Salah satunya adalah yang nyanyi apa yang di TikTok tuh, yang ramai itu sudah. Dan kemudian ada Saudari Maria juga, yang saya sempat post di WA profil saya, saudara. Dan banyak sekali kesaksian-kesaksian yang membuktikan bahwa kasih Kristus itu harus dibuahkan dalam kehidupan kita, supaya orang mengecap kebaikan Tuhan melalui kehidupan kita yang percaya. Teman-teman yang ada di sekolah yang kebanyakan bukan Kristen, teman-teman yang bekerja yang kebanyakan non-Kristen, kemudian teman-teman pedagang usaha yang kebanyakan yang beli itu adalah orang-orang yang non-Kristen. Bersyukur, saudara. Apa yang kita lakukan itu menjadi sebuah kesaksian. Mereka nggak ngomong, cuma mikir dalam hati. Ini baik amat orang ya, sudah disakitin tetapi tetap mengasihi. Dan itu adalah cara kita untuk menyaksikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan orang yang belum percaya.
Yesus berkuasa atas penyakit, setan, kematian, alam semesta. Pelayanan kita juga harus disertai Roh Kudus sehingga akan menyatakan kuasanya. Harus disertai oleh Roh Kudus sehingga menyatakan kuasa Allah yang luar biasa. Apa yang menunjukkan bahwa Yesus rela berkorban yang kedua adalah hidup untuk memberikan nyawanya. Pasal 9 ayat 16 berkisah tentang itu, saudara. Hidup melayani seakan-akan untuk memberikan nyawa, karena selalu berhadapan dengan para pembenci Yesus, yaitu para ahli agama dan juga masyarakat yang tidak memahami konsep Mesias. Begitu luar biasa tantangan Yesus untuk menghadapi ini semuanya. Jadi apapun yang dia lakukan selalu seakan-akan setor nyawa. Makanya murid-muridnya itu, kalau bisa Tuhan jangan begitulah, kasihan kau ini. Tetapi Yesus katakan bahwa seharusnya panggilanku adalah rela berkorban sampai aku memberikan nyawa di kayu salib. Kasih yang tanpa syarat. Pengorbanan Kristus membuktikan bahwa kasih-Nya kepada manusia berdosa adalah kasih yang tak bersyarat. Kasih yang tanpa syarat, tidak seorang pun yang dapat memenuhi syarat karena semua orang berdosa. Nanti kita akan baca. Namun oleh anugerah mendapat keselamatan. Kita akan baca ayat 23 sampai 24 dalam Roma 3 ini 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saya ulang dengan pelan. Karena semua kita orang yang telah berbuat dosa, lahir dari seorang ibu yang sudah berdosa, sehingga kita lahir sebagai anak yang sudah dewasa sekarang, memiliki bibit-bibit tentang dosa, saudara, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kasih yang dibuktikan Yesus menyatakan tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawa bagi sahabatnya. Ayat 13 dalam yang 15, 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Memberikan nyawa, saudara. Kasih yang dibuktikan Yesus bukan hanya mengajar, melainkan meneladankan pengorbanan itu dengan tindakan nyata. Ia memberikan nyawanya. Amin, saudara. Dan kita sedang peringati pada Jumat Agung ini kasih yang terbesar, yang C. Dalam Roma 5 ayat 8 dinyatakan bahwa Yesus mati buat kita, bukan karena kita baik dan berkenan, melainkan saat kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8, 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Waktu saya sedang berdosa, Yesus hadir untuk menebus segala dosa saya. Bukankah ini kasih karunia? Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini kasih karunia. Kita yang dari tidak percaya menjadi percaya, dari yang berdosa kita diampuni, dikuduskan setiap hari. Makanya dalam menerima perjamuan kudus kita selalu minta ampun kepada Tuhan. Ampuni segala salah dan dosaku, Tuhan. Setiap kali saya berdoa, saya katakan, Tuhan Yesus, ampuni dosa pikiranku, dosa perkataanku dan perbuatanku yang tidak berkenan di mata Tuhan. Itu selalu saya nyatakan di hadapan Tuhan. Aku bukanlah apa-apa. Aku bukanlah siapa-siapa, saudara. Kalau aku sampai di dudukan ini oleh karena Tuhan saja. Kalau ibu bapak dan saudara-saudara sampai di tahap ini, itu adalah anugerah Tuhan. Apa yang harus kita lakukan?
bersyukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Amin. Berdoa senantiasa kepada Tuhan. Kasih yang terbesar adalah ketika kasih dan pengampunannya lebih besar daripada kesalahan kita. Dosa kita dibuang ke tubir laut, saudara. Amin. Tuhan itu yang tidak bisa dilakukan seperti manusia. Maksud saya, Tuhan itu bisa melupakan dosa. Kalau sudah lupa, benar-benar lupa dalam artian kemaha dahsyatan Tuhan itu sanggup untuk melupakan dosa kita. Beda dengan manusia. Kita masih mengingat kesalahan orang lain. Karena kita adalah keturunan orang yang berdosa. Dan kita mohon kekuatan Tuhan untuk bisa mengampuni satu dengan yang lain. Mari saudara sekalian memiliki hati yang rela berkorban seperti Yesus, yang rela hidup melayani, yang rela berkorban dalam melayani seakan-akan setor nyawa. Jadi rela hidup untuk melayani dan rela berkorban dalam melayani seakan-akan kita setor nyawa. Dan membuat pelayanan kita luar biasa. Nah, di dalam Jumat Agung ini kita akan merasakan kembali menghayati bagaimana cuplikan tentang kisah Yesus di momen-momen dia harus disalibkan melalui tayangan singkat, saudara sekalian, supaya kita bisa melihat bagaimana Tuhan sudah berkorban untuk kita. Sembari pemain musik bisa ke depan. Sekalian kita merenungkan bagaimana kisah Tuhan Yesus Kristus. Kita naikkan pujian ini, meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku.
yakin Dia berkuasa untuk jadi miliknya. Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Ku yakin menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa untuk jadi miliknya. Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Mari pelayan Tuhan untuk menyiapkan roti anggur ini supaya diturunkan ke bawah. Terus kalian ada peringatan bagi yang akan menerima perjamuan kudus ini. Saya akan membacakan dalam 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 30 yang mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Terus kalian, mari saya berikan waktu untuk kita tunduk di hadapan Tuhan, memohon ampun atas setiap dosa, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ampuni setiap kami ya Tuhan Yesus. Ampuni pikiran kami yang sering liar oleh karena tontonan di medsos, oleh karena pengajaran-pengajaran para apologet yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ampuni pikiran kami Tuhan yang sering menghakimi orang lain, gereja, pendeta, dan saudara-saudara kami seiman Tuhan. Ampuni perkataan kami yang tidak berkenan di mata Tuhan, perkataan yang suka menjatuhkan orang lain. Ampuni kami atas perbuatan kami Tuhan. Perilaku kami buah kehidupan yang sangat mendukakan hati Tuhan, yang membuat orang-orang yang seharusnya mulai percaya kepada Kristus jadi bertanya-tanya dan terdelay, terpending oleh karena perbuatan kami yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Ampuni setiap kami Tuhan. Dan pada hari ini kami ingin menikmati perjamuan kudus ini. Kami mengakui bahwa Tuhan memang betul-betul berkorban. Kau betul-betul merasakan sakit penderitaan yang luar biasa. Dan kami merasa bahwa setiap kami harus mengakui tubuh dan darah Kristus. Karena dengan itu Tuhan, kami boleh didamaikan dengan Allah sendiri. Ampuni setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari para pelayan Tuhan sehingga menyanyikan oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk bahwa kasih Tuhan akan perjamuan kudus ini supaya menjadi kemuliaan bagi kami Tuhan. Ampuni segala dosa kami dan kami siap menerimanya dengan berkati masih ada masa yang melayani dengan urapan khusus dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menerimanya. Haleluya.
Mari angkat roti di tangan kanan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan sebelumnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sama-sama. Makasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan di tangan kananmu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari minum sama-sama. Mari saudara sekalian yang mau duduk silahkan, kita sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Orabaya sikina. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan. Siapakah kami ini Tuhan, yang banyak dosa di hadapan-Mu. Kami banyak bersalah di mata Tuhan. Kami bersalah di mata orang lain. Apa yang kami lakukan sering berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Orabaya sikinara lama namanya sakarabaya. Kiranya pengurapan Tuhan turun ke atasmu dalam nama Yesus. Mengalir atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Kau telah berkorban untuk kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari katakan ini. Dia terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan Yesus Engkau. Sekali lagi Yesus Engkau bukan. Yesus Engkau bukan bumi. Saudara tetap angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Kau melihat setiap ucapan syukur kami. Kau melihat setiap doa pengampunan kami Tuhan. Kami membutuhkan diampuni oleh Tuhan setiap hari. Dan Kau melihat yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Yang menderita Tuhan pulihkan, supaya mereka boleh mendapat mujizat daripada Tuhan. Dan kalaupun Tuhan memberikan izin mereka untuk menderita, kami percaya ada maksud Tuhan di balik semuanya. Kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus ada kekuatan yang senantiasa menyertai kami. Kami percaya Engkaulah Immanuel di segala musim kehidupan kami Tuhan. Kami percaya di saat kami sakit, di saat kami sehat, di saat kami ada duit maupun tidak ada Tuhan, Kau selalu menyertai setiap kami Tuhan. Justru dalam penderitaan kami, kelemahan kami, mujizat Tuhan semakin nyata dalam hidup kami. Berkati semua anak-anak Tuhan
Tuhan. Berkati pendidikan para siswa pelajar, berkati pekerjaan usaha, berkati kesehatan mereka, supaya badan mereka sehat, jiwa mereka tetap gembira, dan roh mereka kuat, terutama untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan penuh kerelaan dan pengorbanan. Kiranya roh Tuhan melalui pengajaran tentang Yesus yang rela berkorban menginspirasi kami supaya kami memiliki hati yang rela berkorban. Terima kasih ya Tuhan, biarlah melalui perjamuan kudus juga kami boleh dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Kiranya berkat Tuhan limpah atas kita, berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, memberkati kita hari ini dan seterusnya. Tuhan memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian dari keluarga Bapak Bilman. Siapa? Ya silakan, sebelum kita kepada pengumuman nanti. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kami teringat kembali kepada cinta kita mulia, cinta kami sesama manusia, dan cinta kami juga kepada Tuhan. Saya sangat bersyukur atas apa pertemuanku dulu dengan hamba Tuhan ini. Tuhan punya rencana yang indah. Saya lahir dari seorang Kristen, Bapak Ibu saya orang Kristen. Tetapi saya menjadi seorang Kristen yang seutuhnya baru setelah saya bertemu dengan Dia yang tidak pernah kenal siapa Yesus. Sesungguhnya karena cinta Dialah kepada Tuhan setelah Dia mengenal Tuhan, siapa Tuhan yang sesungguhnya. Terlahirlah sebuah mazmur, dan akhirnya itu dituliskan dalam sebuah buku yang dituliskan oleh tangannya sendiri. Pada tahun 1998. Dan hari ini kita boleh dengarkan istri saya akan membacakan isi hatinya. Salam semuanya. Saya akan membacakan puisi. Ini saya tulis di tahun 99. Saya lahir baru tahun 98 bulan 5. Saat itu kegemaran saya adalah baca firman Tuhan, dan hari-hari saya adalah berbicara dengan Tuhan. Karena saya hanya sendiri, saat itu Bapak ada di Papua. Jadi setiap kali saya mau mandi, karena saya punya warung, saya selalu berkata sama Tuhan, Tuhan saya mau mandi, tolong jaga warung saya. Tidak sekedar dalam hati, dan saya berbicara seperti saya berbicara saat ini. Setiap kali apa yang saya pergi belanja, itu tidak saya tutup warung, saya bilang Tuhan tolong jaga warung, saya mau belanja. Dan kepercayaan saya pada saat itu kepada Tuhan sangatlah penuh, hingga bahkan saya untuk membeli makanan pun, kalau misalkan mau ke warung, saya akan ngomong sama Tuhan, Tuhan saya mau beli nasi ke warung Padang, tolong jaga warung saya. Seperti itu, dan tidak pernah terjadi ada kehilangan. Saya merasakan betapa Tuhan sangat dekat pada saya pada saat itu. Itulah cinta mula-mula saya pada Tuhan. Dan puisi ini saya tulis di tahun 99. Saat itu saya masih hamil si Mia. Ya, nanti kalau ada salah-salah kata tolong dimaafkan. Ya, dan puisi ini judulnya Engkau Sangat Berharga di Matanya. Karena saya begitu merasakan bahwasanya saya sangat berharga di mata Tuhan. Dan ini saya tulis tahun 99. Saya akan bacakan tuh saudara. Pada saat kamu merasa sendiri dan terasing, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu sedetik pun. Pada saat engkau letih dan lelah serta menghadapi banyak persoalan dalam hidupmu, ingatlah kalau Tuhan selalu berada di sampingmu, memelukmu senantiasa, dan menghapus air matamu dengan penuh kasih. Dan pada saat engkau tak berguna
sia-sia dan tak seorang pun yang menganggap Engkau berharga. Ingatlah bahwa Tuhan dengan penuh kasih-Nya telah memberikan banyak hal dan talenta kepadamu, sekalipun talenta tidak sebesar yang orang lain miliki. Dan ingatlah bahwa Engkau sangatlah berharga di matanya. Pada saat Engkau bahagia dan sukacita, ingatlah bahwa itu karena cintanya kepadamu. Pada saat Engkau merasa damai dan teduh, ingatlah bahwa itu semua penghiburan darinya. Dia Yesus tak pernah sedetik pun meninggalkanmu, tak pernah sedetik pun melepaskan pelukannya darimu. Cintanya kepadamu lebih dari segala-galanya, hingga Ia lahir, menderita dan mati disalibkan bagimu. Tidakkah engkau merasa bersyukur? Dan tidakkah engkau merasa malu betapa banyak yang telah Ia lakukan untukmu? Dan betapa Ia sangat mencintaimu? Dan betapa sering kita menomorsatukan urusan-urusan kita, sedangkan kita tidak pernah menjadikan Dia sebagai satu-satunya penyelamat kita. Berapa lama lagi kita masih menyakiti Dia? Berapa lama lagi kita mau membuat Dia sedih? Berapa lama lagi kita akan membiarkan Dia menunggu? Lihatlah, Yesus tersenyum dan memandang kita dengan penuh kasih. Lihatlah pandangan matanya yang penuh dengan kerinduan dan harapan. Kita mau datang kepadanya. Saudaraku, lihatlah betapa cintanya Tuhan Yesus kepada kita semua. Hargailah semuanya itu. Terima kasih. Untuk melengkapi puisi yang disampaikannya kepada kita, saya angkat satu pujian. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat karya-Nya, tebus kita setinggi langit dari bumi. Begitulah kasih-Nya pada kita, besar kasih-Nya pada kita. Kan ku ingat kasih-Nya, kan ku ingat kebaikan-Nya. Dia hapuskan semua dosaku, Dia menebus hidupku. Besar kasih-Nya pada kita, besar kasih-Nya pada kita. Kan ku ingat kasih-Nya, kan ku ingat kebaikan-Nya. Dia hapuskan semua dosaku, Dia menebus hidupku. Besar kasih-Nya pada kita, besar kasih-Nya pada kita. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat kesaksian puisi dan pujian dari keluarga Bapak Jenderal. Kita akan jalankan program persembahan kedua, Bapak Saudara.
rasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Ini disalahkan rasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Puji Tuhan, terima kasih Bapak sama Ibu. Ternyata ini pengarang puisi, saudara. Puji Tuhan ya. Nah, untuk pengumuman teman-teman semuanya, setelah ini nanti anak-anak youth akan berlatih nyanyi ya. Kita sudah cetak kaos itu, tentunya kita akan pakai. Nanti akan nyanyi di hari Paskah. Ya, anak-anak jangan pulang dulu. Dan kemudian hari ini juga ada konsumsi, jadi nggak ada alasan lapar pulang. Ya, puji Tuhan. Itu terus kemudian 3 hari lagi, maksudnya 2 hari lagi ya. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu. Nanti untuk anak-anak sekolah minggu jam 7 supaya hadir untuk mengadakan pencarian telur dan ayatnya ya, kalau nggak salah ya. Jadi nanti tolong anak-anak sekalian, tentunya Bapak Ibu juga siap untuk jam 7 datang ke tempat ini. Mau Bapak Ibu yang punya anak? Mau? Puji Tuhan ya. Nah, setelah itu baru nanti acara Paskah. Kemudian ada pembagian ayat emas dan juga ada pembagian telur rebus juga. Ya, mau kan? Jadi saya berharap kalau bisa sih tidak dimakan di sini, karena lumayan sih baunya ya, amis gitu ya. Nah, silahkan sajalah. Nanti bagaimana ibu-ibu caranya, apakah sisa telur Paskah itu digoreng atau gimana, atau di balado begitu ya. Silakan saja nah, ibu-ibu ya, nanti yang ngurusin itu, bukan bapak-bapak. Terima kasih untuk kehadirannya, sehat semuanya. Nah, ada yang sakit, yang ada di rumah, kami terus mendoakan supaya cepat sembuh dan pulih di dalam Tuhan. Amin, saudara. Kita saling mendukung satu dengan yang lain. Puji Tuhan, selamat merayakan Jumat Agung, dan kita kembali kepada minggu merayakan Hari Paskah. Puji Tuhan. Kita siap untuk pulang dan kita akan terima berkat Tuhan. Kami berdiri, silakan berdiri menghadap hadirat-Mu. Kami berdiri menghadap hadirat-Mu, memohon berkat-Mu, bimbinglah kami, sinari kami dengan wajah-Mu, kasih karunia-Mu setiap hari. Zaman-Mu selalu meliputi jiwa roh kami sampai akhir hidup. Kiranya kasih setia-Mu, kemurahan-Mu akan kami. Kiranya berkat surgawi turun ke atas kami sampai selamanya. Ajar kami Tuhan untuk memiliki kerelaan hidup untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kami tahu bahwa segala sesuatu harus kami lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya bahwa pelayanan kami begitu luas, tidak hanya di dalam pelayanan gereja, tetapi dalam kehidupan kami pun kami melayani pekerjaan Tuhan. Dan biarlah kami semakin bertanggung jawab untuk hidup sampai Tuhan memanggil kami tetap siap. Dan juga mumpung kami masih hidup, Tuhan ajarkan kami
memiliki hati yang rela berkorban untuk melayani, berkorban untuk memberi, berkorban untuk memperhatikan satu dengan yang lain, dan juga berkorban untuk keluarga besar kami. Itu adalah apa yang harus kami lakukan di dalam rangka mengekspresikan cinta kami kepada Tuhan dan juga sesama. Kiranya berkat Jumat Agung pada hari ini, ajar kami lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi mengasihi sesama kami, lebih lagi tetap berkobar untuk melayani pekerjaan Tuhan, dan siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Terima kasih Bapak sudah memilih kami sebelum dunia dijadikan. Terima kasih Yesus yang sudah berkorban untuk kami, dan terima kasih Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami, memeteraikan kami menjadi ahli waris kerajaan surga. Kami akan pulang Tuhan, kiranya berkat Tuhan melimpah atas kami semuanya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pulanglah dalam sukacita Tuhan. Tetap memiliki kerelaan hati untuk berkorban, karena apa yang kau tabur tidak akan pernah sia-sia. Kiranya berkat menyertaimu, berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati kita hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.
Yuk masuk. Masuk.